sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas satu jurnal internasional. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment. Jurnal yang akan kita bahas kali ini adalah Closing the Strategy Execution Gap in the Public Sector oleh Olivier dan Sciella tahun 2018. Bersumber dari International Journal of Public Leadership. Pada jurnal ini menampilkan model konseptual Merrill-D sintesis, mengungkapkan 9 elemen atau komponen yang memegang kunci untuk menutup celah pelaksanaan strategi. 9 komponen pelaksanaan strategi vital yang diidentifikasi ini adalah yang pertama kepemimpinan, perencanaan strategis, manajemen proyek, penyelarasan, manajemen kinerja atau Merrill, dorongan, keterlibatan, resiko, dan manajemen pemangku kepentingan. Penerapan model konseptual Merrill-D diperlihatkan dengan menggunakan analogi mobil. Untuk pelaksanaan strategi yang sukses, diperlukan kendaraan yang lengkap, layak jalan, efisien, dan andal. Strategic car harus dirancang dan dibangun untuk membawa Public Sector Organization (PSO) atau organisasi di sektor publik dalam perjalanan pelaksanaan strategi. Leadership atau kepemimpinan dalam analogi mobil sebagai driver atau sopir dengan visi dan perencanaan strategis. Komponen ini adalah komponen yang paling penting, di mana pemimpin yang berkomitmen penuh diperlukan untuk pelaksanaan strategi, yang memimpin dari depan dan dari atas ke bawah. Pemimpin yang dapat membawa organisasi ini dalam perjalanan yang sukses, ditandai dengan tujuan, arah, sumber daya, kemajuan, dan kohesi. 8 tuas kepemimpinan untuk pelaksanaan strategi. Yang pertama adalah envision, yaitu membayangkan, untuk menentukan arah tujuan organisasi. Mendidik untuk memberikan kejelasan bertindak sebagai kepala. Memberi energi dengan komitmen, hati, menggunakan energi melalui perencanaan, memberdayakan orang-orang melalui proses dan kapasitas teknologi, terlibat melalui partisipasi, melaksanakan dengan integritas, dan memastikan melalui kontrol. Selanjutnya adalah yang kedua, strategic planning, perencanaan strategis. Dalam analogi mobil, ini adalah sebagai roadmap atau peta jalan. Dibuat melalui kepemimpinan, mempertimbangkan arah politik. Rencana strategis yang baik jelas meletakkan dasar untuk pelaksanaan strategi yang baik, termasuk mengalir ke kartu penilaian unit dan perjanjian kinerja. Rencana strategis yang buruk akan menyebabkan eksekusi yang buruk. Karakteristik rencana strategi yang baik meliputi yang pertama fokus, keseimbangan, integrasi, dipahami dan diterima. SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Akuntabilitas yang jelas dan tunggal untuk mencapai tujuan. Dan inisiatif terperinci dengan uraian inisiatif, tanggung jawab, jadwal, dan perkiraan biaya yang jelas. Selanjutnya, project management atau manajemen proyek dalam analogi mobil adalah sebagai wheels atau roda. Laksanakan dalam mekanisme, rencana dan laksanakan. Terkait dengan perencanaan strategis, strategi dijalankan melalui proyek. Manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik untuk kegiatan proyek untuk memenuhi persyaratan proyek dan tujuan strategis. Bersama dengan perencanaan strategis, manajemen proyek membentuk mekanisme, merencanakan, dan melaksanakan 5 kelompok proses dan 10 bidang pengetahuan. Proyek dimulai, direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dikendalikan, dan akhirnya ditutup. Termasuk 10 bidang pengetahuan yang ruang lingkupnya waktu, biaya, dan kualitas,
sumber daya manusia, komunikasi, risiko, pengadaan, dan manajemen pemangku kepentingan. Semuanya digabungkan melalui manajemen integrasi yang melaluinya rencana proyek itu dikembangkan, dijalankan, dan dikendalikan. Selanjutnya, alignment keselarasan. Peranan dalam analogi mobil adalah sebagai case dan body, sasis dan body. Alignment diposisikan di bagian biru mewakili konteks organisasi. Strategi hanya dapat berhasil jika organisasi diselaraskan di sekitar strategi dan sumber daya dialokasikan dengan tepat. Sumber daya organisasi yang mendukung dan selaras harus ditempatkan, termasuk struktur organisasi, orang, budaya, proses, teknologi, dan pendanaan. Struktur dalam hal koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Orang, staf, dan keterampilan baik internal ataupun outsourcing, harus tersedia dan dialokasikan untuk melaksanakan strategi. Budaya menggambarkan hubungan antara identitas hati, pemikiran, sikap, perilaku, dan hasil. Menghubungkan budaya dengan hasil strategis, proses diselaraskan dengan strategi. Misalnya, manajemen kinerja dan proses, manajemen proyek, teknologi, dapat menjadi penguat yang kuat untuk pelaksanaan strategi. Namun, jika tidak diselaraskan dengan baik, itu juga bisa menjadi hambatan. Misalnya, mendukung manajemen kinerja, penting untuk menghubungkan teknologi dengan proses dan orang, sesuai dengan urutan PPT, yaitu people, proses, teknologi. Nah, pendanaan, sistem penganggaran, dan pendanaan yang selaras. Selanjutnya adalah Merrill, measure, evaluate, report, improve, and learn. Manajemen kinerja, dalam analogi mobil sebagai dashboard. Diskusi setir mobil di mana membentuk 5 gigi Merrill di tengah model. Roda gigi ini saling terkait dalam urutan secara umum. Diperlukan siklus manajemen kinerja reguler yang dilembagakan untuk menawarkan kemampuan, rasa, dan respon yang saling melengkapi. Nah, 5 komponen utama berikut dari sistem atau siklus manajemen kinerja, yaitu Merrill, mengukur, mengevaluasi, melaporkan, meningkatkan, dan belajar. Yang pertama adalah mengukur, measure, yaitu lensa di mana orang-orang melihat atau merasakan apa yang terjadi dengan organisasi mereka dan lingkungannya. Menciptakan dasar bagi manajemen yang efektif. Pengukuran kinerja dilakukan secara internal untuk tujuan dan inisiatif, serta eksternal untuk menentukan risiko lingkungan, pengaruh pemangku kepentingan, dan praktek terbaik dengan kompetisi. Kemudian mengevaluasi, mengikuti pengukuran dan memasukkan analisis, sintesis, dan interpretasi data kinerja untuk menghasilkan informasi, yaitu menafsirkan dan memahami informasi untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan untuk. Selanjutnya adalah drive atau berkendara, dalam analogi mobil sebagai engine and fuel, mesin dan bahan bakar. Di pusat model sebagai motivasi terletak di pusat seseorang. Mewakili kekuatan mendorong di belakang model. Energi yang membuat semua roda gigi bergerak dan roda bergerak maju ke arah yang ditentukan oleh kepemimpinan dalam rencana strategi. Pengaruh pribadi atau internal, sosial, dan struktural termasuk imbalan moneter yang memotivasi dan memperkuat perilaku yang benar dan memperbaiki perilaku yang salah dengan fokus pada kelompok dan bukan individu. Nah, sistem imbalan ini tidak hanya merespon dengan baik kinerja yang baik, tetapi juga mengambil tindakan untuk kinerja yang buruk. Dorongan berasal dari 6 elemen atau pendorong yang disingkat dengan PAMA, yaitu purpose, action plan, autonomy, authority, accountability, mastery, acknowledgement, achievement. Nah, yang sebagai berikut nih. Tujuannya itu memiliki pemahaman yang jelas tentang strategi, prioritasnya, dan tujuan, dan ingin mencapai tujuan sebagai hal yang berharga.
Nah, dengan mencapainya, maka itu akan mendapatkan manfaat secara pribadi. Selanjutnya adalah engagement, keterlibatan. Dalam analogi mobil sebagai gears engaging, yaitu with lubrikan, yaitu gigi penarik dengan pelumas. Di tengah-tengah model Merrill D di sekitar drive, melibatkan semua komponen atau roda vital di sekitarnya. Terlibat adalah salah satu dari 8 tuas kepemimpinan dan fungsi kepemimpinan yang penting, yaitu eksekusi strategi yang sukses tidak mungkin dilakukan tanpa melibatkan pemangku kepentingan, terutama karyawan dan anggota tim proyek. Tanpa menggunakan roda gigi, tidak mungkin ada gerakan apapun. Roda gigi membutuhkan pelumasan atau oli untuk terus bergerak dalam waktu lama. Cara terbaik untuk melibatkan pemangku kepentingan adalah melalui dialog. Dialog ini adalah inti budaya dan unit kerja dasar. Bagaimana orang berbicara satu sama lain sangat menentukan seberapa baik organisasi akan berfungsi. Jenis komunikasi khusus dalam suatu organisasi berdasarkan kepercayaan. Manajemen atau manajemen risiko dalam analogi mobil sebagai 4x4 ability atau kemampuan 4x4, yaitu di mana ini adalah sifat jalan sektor publik, lebih banyak hambatan dan ketidakpastian, membutuhkan ground clearance atau perizinan yang lebih tinggi, bumper dan airbag khusus, kecepatan lebih lambat, dan pemberhentian yang lebih teratur untuk inspeksi. Sebagian besar di luar organisasi, tetapi juga ketidakpastian internal terkait dengan ukuran untuk mengintegrasikan manajemen risiko dalam siklus Merrill. Penyebab risiko dapat berupa siklus atau perubahan politik, perubahan ekonomi atau sosial, pengaruh pemangku kepentingan, atau bahkan internal organisasi seperti sumber daya yang tidak memadai dan strategi yang tidak selaras dengan keseluruhan organisasi. Karena kompleks, dinamis, dan ketidakpastian konteks sektor publik, sistem manajemen risiko formal diperlukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko secara berkala. Dalam manajemen risiko, upaya dilakukan untuk membuat pelaksanaan strategi lebih anti peluru. Yang terakhir adalah stakeholder management, yaitu manajemen pemangku kepentingan. Dalam analogi mobil, orang yang memiliki kepentingan dalam mobil dan perjalanan termasuk masyarakat, warga, yang sebenarnya memiliki mobil, sponsor, pelanggan, dan mitra. Stakeholder eksternal dan internal secara langsung menghubungkan dengan laporan untuk mengintegrasikan manajemen pemangku kepentingan dan kolaborasi dengan siklus Merrill dengan pengaruh dua arah antara manajemen, pemangku kepentingan, dan pelaporan. Sektor publik lebih terbuka, lebih terlihat, dan lebih dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan seperti publik, pelanggan, kelompok berkepentingan khusus, politisi, badan pengawas, atau pengatur, mitra, dan karyawan. Manajemen pemangku kepentingan mencakup pengelolaan pengaruh dari dan ke pemangku kepentingan. Tadi pembahasan isi jurnal Closing the Strategy Execution Gap in the Public Sector yang dapat diterapkan di organisasi atau lembaga sektor publik yang dimana dibiayai dari sumber keuangan negara atau APBN atau sumber keuangan daerah atau APBD dalam rangka akuntabilitas dan penerapan good corporate governance. Dan juga ini dapat bermanfaat bagi kepentingan sahabat-sahabat semua untuk penulisan karya tulis ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.